Berdasarkan hadis Nabi, ya, sebaik-baik orang adalah yang memberi makan, ya. Jadi memberi makan, maka kita kasih makan, ya. Kita amalkan, kita eh, jadi kaum amilin, ya. Jadi orang-orang yang beramal, ya, bukan cuma alim tapi amil, ya. Kita beramal, dapat satu hadis amalkan, dapat satu hadis amalkan. Alhamdulillah nggak kerasa, ya, sudah 900.000 box, ya, seingat saya, ya. Nah, ini silakan yang ingin berpartisipasi, satu boxnya itu Rp15.000, ya. Satu boxnya itu hanya Rp15.000, tapi Masya Allah, kita nggak pernah tahu teman-teman semua, ya, dari 15.000 itu ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan kita. Ada satu kisah, namanya ulama, ya, namanya Ahmad bin Miskin, ya. Ini ulama, ya, namanya Ahmad bin Miskin. Nanti teman-teman silakan sambil googling, ulama bernama Ahmad bin Miskin. Suatu ketika beliau itu, ya, ceritanya tuh saya nggak ingat gitu, ya. Suatu saat beliau ada persoalan, ya, ingin menjual rumahnya, kemudian datang ke sahabatnya, kemudian sahabatnya memberikan uang, ya. Uang itu hanya cukup untuk makan, ya, dengan istrinya saja, dengan keluarganya. Di tengah perjalanan dia melihat ada seorang yang sepertinya dia sangat lapar sekali, ya, sangat lapar, sangat memerlukan, lalu kemudian meminta kepada Ahmad bin Miskin ini, ya. Wahai kisanak, ya, saya sudah nggak makan beberapa hari. Lalu kemudian akhirnya, ya, diberikanlah itu, ya, sebagian dari uang itu. Karena saking terharunya begitu, ya, melihat si ibu dan anak ini, kemudian akhirnya dibagikan itu uang itu. Sampai kemudian akhirnya si orang yang diberikan ini, ibu dan anak ini, menatap dengan begitu tatapan yang dalam sekali, ya. Itu masuk dalam Ahmad bin Miskin ini, ya. Sampai kemudian akhirnya, ya, mengucapkan terima kasih, doa dan segala macam gitu, ya. Kemudian akhirnya berlalulah masa, sampai kemudian akhirnya beliau sukses, berkah dan segala macam, ya. Dan ada satu peristiwa ketika beliau itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidur di waktu malam, lalu kemudian dia melihat ada api di mana-mana, ya, azab, ya, berbagai macam, ya, siksaan dan segala macam. Lalu kemudian dia melihat amal-amal solehnya, mana amal-amal soleh saya yang bisa menyelamatkan saya, gitu. Ternyata, ya, nggak terlalu bisa menyelamatkan dia dari azab itu. Itu dalam mimpinya Ahmad bin Miskin, ya. Begitu banyak azabnya, ya, begitu banyak apinya, dan ternyata amal soleh yang dilakukan itu nggak cukup untuk memadamkan, ya, azab dan api itu. Sampai kemudian akhirnya dia melihat ada satu bayangan gitu, ya, senyuman dari wanita yang diberikan makanan, ya, roti, ya, pada saat itu, ya, yang tatapannya begitu tajam. Dan ternyata, ya, tatapan itu menghapuskan semua azab-azab api dan seterusnya yang ada di sekitarnya, ya. Lalu kemudian dia terbangun dan dia merasa bahwa amal dia yang paling ikhlas adalah ketika dia memberikan makanan kepada si wanita tersebut, ya. Makanya kadang-kadang kita beramal tercampur, ya, tercampur antara ria, ya, sum'ah. Ria itu pengen dipuji karena dilihat, sum'ah itu pengen dipuji karena didengar, gitu. Ada juga sombongnya, ada juga takaburnya, gitu. Nah, kita nggak pernah tahu amal soleh yang manakah, ya, kita nggak pernah tahu amal soleh yang manakah yang akan menyelamatkan kita. Makanya teruslah beramal soleh. Dan amal-amal yang kita nggak pernah tahu, ya, amalan soleh yang mana, ya, dari setiap amalan itu yang akan menyelamatkan kita. Bisa jadi, ya, dengan kita memberikan makan orang yang lapar itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho dengan kita. Kan pernah dengar kita, ya, ada seorang yang mantan pelacur, ya, kemudian dia bertaubat. Nah, pada saat itu ada seekor anjing yang kehausan, lalu kemudian dia ambil air dari sumur dengan selopnya, gitu, ya, dengan sepatunya diminumkan, dan ternyata hanya dengan amalan soleh itu dia masuk ke dalam surga Allah. Maka kita yang terus beramal soleh nggak boleh menganggap remeh amal-amal yang kecil, ya. Kita yang beramal, ya, teruslah beramal soleh, karena kita nggak pernah tahu dari mana amal yang akan menyelamatkan kita. Bagi mereka yang punya amalnya sedikit, ya, nggak banyak, ya, optimislah, karena bisa jadi, ya, amal-amal soleh itu akan menyelamatkan kita. Kata kuncinya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita di majelis yang mulia ini insya Allah mendapatkan keberkahan sedemikian, ya. Kita nggak pernah tahu di Al-Kahfi berjamaah yang mana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan keselamatan untuk kita.